Selamat datang di Defendere Channel, channel tempat kita berdiskusi dan membicarakan isu-isu hukum di sekitar kita. Kita telah sampai kepada video kedua dari rangkaian video mengenai hukum acara perdata, khususnya membahas tentang strategi pemenangan penanganan perkara perdata di pengadilan. Pada fase kali ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun surat gugatan yang baik dan memenuhi syarat untuk dapat diterima oleh pengadilan. Sebagai pembukaan pembahasan, saya akan menyampaikan bahwa surat gugatan harus ditujukan kepada ketua pengadilan, di mana tempat tergugat berdomisili. Atau, jika tergugat ada beberapa orang dan tinggal di lainan kota, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan di salah satu kota tempat di mana para tergugat tersebut berdomisili. Misalkan, tergugat ada 2 orang, yang satu tinggal di Bandung, yang satu lagi tinggal di Surabaya. Maka penggugat dapat memilih apakah akan mendaftarkan surat gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Kota Bandung atau di Pengadilan Negeri Kota Surabaya. Selain itu, surat gugatan juga dapat diajukan di tempat benda tidak bergerak yang menjadi pokok perkara berada. Misalkan, penggugat tinggal di Kota Surabaya. Tergugat ada yang tinggal di Kota Surabaya, ada yang tinggal di Kota Bandung. Tapi objek sengketa ada di Kota Semarang. Maka penggugat bisa mengajukan gugatan bisa di Surabaya, bisa di Bandung, atau di Pengadilan Negeri Semarang. Selain itu, jika alamat tergugat tidak diketahui, maka surat gugatan tersebut bisa didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat di mana penggugat berdomisili. Mari kita mulai membahas mengenai bagaimana cara menyusun surat gugatan yang baik dan memenuhi syarat. Suatu surat gugatan yang baik dan memenuhi syarat harus memenuhi beberapa komponen. Komponen pertama adalah kepala surat, kedua, identitas para pihak, ketiga, komponen tentang penjelasan mengenai pokok perkara yang digugat, keempat, posita atau biasa disebut dalil gugatan, kelima, petitum atau isi tuntutan. Yang keenam, sebagai komponen terakhir, namun sangat penting adalah tentang tanggal diajukannya gugatan, materai, dan tanda tangan pihak penggugat. Berikut ini saya sertakan contoh tentang sebuah kepala surat. Anda bisa lihat bahwa di dalam kepala surat tersebut terdapat penyebutan ketua pengadilan negeri, serta pengadilan negeri manakah yang dimaksud di dalam kepala surat, tempat di mana kita akan mendaftarkan surat gugatan. Selain itu, kita harus secara jelas menyebutkan di mana alamat dari pengadilan tersebut berada. Berikut ini adalah contoh dari komponen identitas para pihak. Di dalam komponen ini, penyebutan identitas para pihak harus dilakukan secara tegas dan lengkap. Adapun unsur-unsurnya adalah nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, alamat atau tempat domisili terakhir, setidak-tidaknya alamat di mana dia menetap terakhir yang diketahui. Selanjutnya pekerjaan, dan terakhir nomor induk kependudukan. Mengapa penyebutan identitas para pihak harus disebutkan secara tegas dan jelas? Hal itu adalah untuk menghindari gugatan dianggap salah sasaran atau bahasa teknisnya adalah error in subjecto. Lalu kemudian, identitas siapa yang harus kita sebutkan secara tegas dan lengkap tersebut? Terdapat 3 kemungkinan. Pertama, identitas penggugat atau para penggugat, identitas tergugat atau para tergugat, yang ketiga adalah identitas turut tergugat. Lalu apa yang dimaksud dengan penggugat? Penggugat adalah pihak di dalam perkara yang dirugikan haknya oleh orang lain. Sementara itu, tergugat adalah pihak di dalam perkara yang dianggap telah merugikan hak orang lain atau dalam hal ini adalah penggugat. Di sisi lain, ada turut tergugat, yaitu pihak yang tidak secara langsung berkaitan dengan perkara, tetapi memiliki keterikatan baik dengan pihak ataupun dengan objek perkara. Sebagai contoh nanti akan saya sampaikan kemudian.
Komponen ketiga di dalam suatu surat gugatan adalah penyebutan secara singkat dan sederhana mengenai pokok gugatan. Misalkan, gugatan tentang wan prestasi atau gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya. Penyebutan secara singkat atas pokok gugatan ini dianggap penting untuk mengukur apakah gugatan tersebut memang fokus terhadap suatu masalah atau justru gugatan tersebut mencampur adukan beberapa permasalahan ke dalam suatu gugatan tertentu. Jika suatu gugatan memang fokus kepada satu masalah, maka majelis hakim akan mempertimbangkan permasalahan tersebut dengan menilai fakta-fakta serta alat bukti yang ada disajikan di pengadilan. Namun, jika ternyata gugatan tersebut mencampur adukan beberapa permasalahan di dalam satu surat gugatan, maka gugatan tersebut akan ditolak dan dinyatakan obscurable atau gugatannya kabur. Komponen berikutnya yang harus ada di dalam sebuah surat gugatan adalah mengenai posita atau biasa disebut sebagai dalil-dalil gugatan. Sebagaimana telah saya sampaikan di dalam video pertama dalam rangkaian video ini, bahwa suatu surat gugatan harus disusun berdasarkan alat bukti, sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat di dalam surat gugatannya bisa dibuktikan dan mengikuti alur yang bisa dibuktikan melalui alat-alat bukti tersebut. Karena berbagai dalil yang tidak didukung oleh alat bukti itu tidak akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Bahkan jika hal tersebut memancing pemikiran atau perasaan hakim untuk mencurigai bahwa dalil-dalil tersebut direkayasa atau berbohong, maka akan merugikan kepentingan penggugat itu sendiri. Setelah kita berhasil menyusun dalil-dalil gugatan, maka sampailah kita kepada pokok utama kenapa suatu surat gugatan kita ajukan ke pengadilan, yaitu tentang tuntutan atau biasa disebut sebagai petitum. Petitum ini terdiri dari dua jenis. Jenis pertama adalah petitum primer, yaitu tentang pokok-pokok yang kita tuntut dari majelis hakim agar dikabulkan untuk menghukum atau untuk memaksa para tergugat. Selain itu, juga ada petitum subsidiar, yaitu sebuah permohonan kepada majelis hakim. Jika seandainya majelis hakim ternyata memiliki pandangan yang berbeda dari tuntutan kita, maka kita akan menyerahkan keputusan kepada majelis hakim agar majelis hakim menjatuhkan vonis berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya. Unsur terakhir yang wajib ada di dalam suatu surat gugatan adalah komponen tentang tanggal diajukannya gugatan, materai, serta tanda tangan. Ketiga unsur ini dianggap sangat krusial karena jika tanpa tiga unsur tersebut, maka suatu gugatan dianggap cacat formal. Agar bisa lebih memperjelas lagi apa yang telah saya uraikan di dalam video ini, maka berikut saya sampaikan sebuah contoh kasus, di mana kasus tersebut kemudian akan saya tuangkan ke dalam suatu bentuk surat gugatan. Berikut contoh kasusnya. Pada tahun 2010, Tuan Arya membeli sebidang tanah kosong dari Tuan Rizky seluas 200 meter persegi, yang dimana tanah tersebut berada di alamat Komplek Jatisari Baru, RT 1, RW 2, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara harga yang disepakati atas tanah tersebut adalah seharga 1 miliar rupiah. Namun demikian, ternyata pada tahun 2020, Tuan Arya baru mengetahui bahwa tanah tersebut ternyata telah dibangun pondasi oleh Tuan Rian, yang berdalih bahwa dia adalah pemilik tanah tersebut dan membeli tanah dari Tuan Rizky pada tahun 2018. Dengan demikian, kita bisa melihat secara nyata bahwa ternyata Tuan Rizky telah 2 kali menjual tanah tersebut. Pertama, pada tahun 2010 dijual kepada Tuan Arya, dan pada tahun 2018 dijual kepada Tuan Rian. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuan Rizky telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara 2 kali menjual tanah yang sama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian Tuan Arya memutuskan untuk mengajukan surat gugatan baik kepada Tuan Rizky maupun kepada Tuan Rian. Gugatan tersebut Tuan Arya tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Depok dengan alamat yang disebutkan secara jelas, juga penyebutan nama kota tempat di mana Ketua Pengadilan tersebut memiliki kewenangan.
Di sisi lain, Tuan Arya juga menyebutkan dengan tegas tentang pokok gugatan, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Di dalam surat gugatan ini, dapat kita temukan bahwa BPN Kota Depok ternyata didudukan sebagai pihak dalam posisi sebagai turut tergugat. Kenapa hal ini perlu untuk dilakukan? Karena BPN Kota Depok merupakan institusi negara yang memiliki kewenangan di wilayah Kota Depok untuk mencatatkan hak kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah. Karenanya, sekalipun pihak BPN tidak memiliki keterkaitan langsung tentang jual beli tanah di antara Tuan Rizky dengan Tuan Arya, akan tetapi disebabkan kewenangan BPN untuk mencatatkan kepemilikan tanah, maka BPN perlu untuk digugat agar di kemudian hari tidak terdapat kekeliruan mengenai pencatatan atas kepemilikan suatu objek tanah. Uraian selanjutnya adalah mengenai posita atau dalil-dalil gugatan. Sebagaimana setelah saya sampaikan di atas bahwa suatu dalil gugatan diajukan berdasarkan alat bukti yang bisa dibuktikan oleh pihak penggugat di hadapan pengadilan. Hal-hal lain yang tidak dapat dibuktikan sebaiknya tidak perlu untuk disampaikan. Atau jikapun disampaikan, maka harus disadari bahwa dalil-dalil tersebut tidak mungkin akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Bagian selanjutnya adalah mengenai petitum atau isi tuntutan yang merupakan jantung dari surat gugatan. Di sini kita bisa melihat apa yang dimintakan oleh Tuan Arya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk dijatuhkan vonis. Hal-hal yang dimintakan untuk dikabulkan oleh Tuan Arya di dalam vonis ini keseluruhannya terkait dengan isi dari dalil-dalil gugatan yang sebelumnya telah diuraikan oleh Tuan Arya. Sebab di antara posita dengan petitum terdapat hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, di mana hal-hal yang dimohonkan di dalam petitum sebelumnya harus terlebih dahulu diterangkan di dalam posita. Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Karena petitum yang memuat sebuah permohonan yang tidak diuraikan di dalam dalil gugatan atau posita, maka tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Bagian lain dari sebuah petitum adalah petitum subsidiar, di mana di dalam petitum subsidiar ini bisa jadi majelis hakim yang memeriksa perkara ternyata tidak sepakat dengan apa yang kita mintakan sehubungan dengan berbagai dalil dan alat bukti yang bisa dibuktikan di pengadilan. Oleh karenanya, jika pengadilan berpendapat berbeda, maka kita akan memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya. Agar lebih jelas dan tidak terpotong-potong, maka saya sertakan surat gugatan contoh ini di dalam fanpage Facebook milik saya. Alamatnya bisa Anda temukan di deskripsi video ini. Demikian video kedua dari saya. Kita akan melanjutkan penjelasan berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.